banyak hal di Indonesia bikin dia sebel. And cranky pants, selalu nonton berita and bad mood and kenapa pemerintah begini and kenapa orang sini begitu. Like he's a bit negative and I don't know, like dia like kagumi sistem Kanada and selalu good mood kalau di sana. Salah satu alasan kenapa akhirnya Sasha dan tentu suami juga memutuskan untuk tinggalkan Indonesia dan mau pindah atau mudik ke Kanada gitu ya, karena pendidikan anak yang biaya juga kualitas. Berarti di sana sekolah negeri itu gratis ya? Well, tidak ada yang gratis namanya karena pajak di sana lumayan mahal. So yeah, tapi pajak di Indonesia juga lumayan mahal. At least there. Yeah, I guess it depends karena setiap keluarga, you know, situasinya beda-beda kita semua kan. Like you'd have to ambil kertas and then catat sendiri lebih untung tinggal di mana. Tapi di situasi kita sekarang ini karena kita butuh edukasi sekarang, ya kita lebih untung mungkin kalau dicatat ya lebih untung kita ke Kanada. Okay. Sedih juga ya, because I love Indonesia and Bali juga banyak, you know, multicultural. Yeah. Banyak orang dari manca pulau, dari mancanegara. It's a beautiful place to live, beautiful culture. I love it here. Tapi ya itu mati di sekolah, and I thought, udah ada Kanada ada. Yeah. Oke, rencananya kapan nih? Mau boyongan dari Kanada? Well, maybe September, September-ish. Jadi kita masih beberapa bulan di sini karena kita bayar rumah di sini per tahun ya. Jadi nggak bisa main cabut aja. Sayang saya ya. Kalau sewa bulanan mungkin cabutnya lebih awal, tapi ya santai aja. I mean sekarang lagi pandemi juga, so it's okay. Kita santai di sini dulu. Tapi maunya dia udah umurnya mulai sekolah serius, ya udah kita di sana. And I think di Kanada mulainya lebih awal. Kalau di sini anak sekolah itu SD. SD itu 7 tahun ya? 7 tahun SD ya, ya. Kalau negeri ya. Kalau negeri memang harus 7 tahun. Kalau swasta sih tergantung sekolah ya. Kalau swasta. Yeah. But kindergarten is obligatory? Wajib kindergarten di Indonesia? Enggak sih. Oh enggak wajib. Soalnya. And kindergarten umur berapa? Kindergarten 6 tahun. Iya, anakku gak TK soalnya dua-duanya. Oh ya, just langsung SD1? Ya. Okay. Yeah, so I guess there in Canada, kindergarten 5 tahun. 5. And then SD1 or grade 1, 6. 6. Yeah, I think so. So kita coba masuk situ. Ya, berarti nanti udah hitung-hitungannya udah ini ya, September nanti rencananya pindah pas masuk sekolahnya gitu kan ya. Kalau di Indonesia kan tahun ajaran baru nih kan pertengahan tahun ya, Juni. Kalau di Kanada gimana? Awal tahun gitu. Jujur man, aku tidak tahu apapun tentang itu. Saya akan hanya nongol dengan paspor dan bilang tolong saya. I don't know how to do anything. Modal nekat gitu ya. Yeah, I'm sure we'll work it out. Oke, nah sebelumnya kan suami ya sama Z kan sudah pernah ya mudik ke Kanada ya, ke kampung halaman Sasha. Yeah. Nah, waktu pertama kali pengalaman mereka injakan kaki di sana gitu, di kampung halaman Sasha itu gimana dan betah nggak sih mereka di sana? Gitu? Sangat betah. Well, saya betah juga karena aku bisa lihat keluargaku. Tapi I don't know. Suami saya sebenarnya dia bukan orang Indonesia biasa yang saya tahu. Jadi kadang-kadang saya pikir dia like
alien dari mana gitu, bukan tipikal Indonesia, dan banyak hal di Indonesia bikin dia sebel and cranky pants, selalu nonton berita and bad mood and kenapa pemerintah begini and kenapa orang sini begitu, like he's a bit negative and I don't know, like dia like kagumi sistem Kanada and selalu good mood kalau di sana. So I don't know. I'm the opposite. I like Indonesia. I like the funny things that we see in Indonesia. It doesn't bother me. Saya tidak terganggu di sini. Tapi banyak yang ganggu dia di sini. So I just feel like when he goes to Canada, dia seperti relieved. Mungkin cocok sama jiwanya. And Z suka karena mungkin banyak nonton kartun kali ya. Like I think it's just like, you know, the Western culture in the cartoons. I think she relates like, oh, My Little Pony dari Amerika. Oh, makanya saya suka di sini karena My Little Pony mungkin nggak dari Indonesia, so she relates to more Western things. Kayaknya dari nonton YouTube sih. But yeah, I don't know. Mungkin butuh waktu. Setelah tinggal di satu tempat udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semua hal yang menyebalkan akan nongol. So, Angga belum tahu aja. Nanti pasti ada banyak hal yang dia tidak suka di sana juga. But, mungkin kayak saya juga ya, awal-awal di sini harus adaptasi juga ya untuk menetap nanti di sana. Nah, secara psikologis mungkin udah oke nih ya, udah pernah mudik ke sana, betah gitu dengan suasananya. Nah, selain itu apa sih yang harus dipersiapkan lagi gitu yang paling penting selain tadi ya udahlah oke pakainya sih betah gitu ya di sana. Nah, adalah hal lain nggak gitu yang harus dipersiapkan khusus untuk pindah? Of course imigrasi mungkin, but soon aku akan consult with an immigration agent untuk Angga. Kalau Z nggak butuh karena dia orang Kanada, dual citizenship, jadi Z aman. Tapi tinggal Angga, ya urus itu aja sih dan beli tiket. Ya mungkin harus, like moving, jual mobil, ya kayak gitu-gitulah. Aku tidak punya banyak barang. Tapi Angga punya banyak barang, like di dalam gudang ada kayu buat apa? Like like this stuff, and I don't know what it's for. So he's gonna have to do a lot of cleaning up and getting rid of things, giving things away to charity. Ya paling itu aja sih. Karena I don't know, I'm just simple. We just go to Canada. Mungkin tinggal sama orang tua sementara sambil cari tempat, ya. Jadi sedikitnya sudah ada bayangan ya nanti di sana tinggal di mana, terus. Yeah, it's impossible to make any plan these days. Like with COVID-19, like planning itu mustahil. Not mustahil, is mustahil the word? Pokoknya susah banget untuk planning karena plan kita bisa berubah kapanpun karena kita tidak tahu pandemi akan seperti apa. You know what I mean?